Syaratnya belajar iku sing paling utama siji anae syaikhun fattah. Jadi itulah kenapa di dalam beberapa kitab yang menjelaskan tentang adabut ta'allum, etika belajar, itu ada ketentuan prasyarat sebelum kita belajar harus ikhtiarul ustaz, harus memilih guru. Kenapa? Karena untuk kita bisa berilmu, untuk kita paham itu dibutuhkan syarat mutlak adanya syaikhun fattah. Kadang-kadang anak, ya pangapunten, uang ngaji, iku justru antarane sedurunge ngaji karo pragat ngaji tambah blenger. Paham le maksudnya? Ngaji wis beli bisa, tempe pragat ngaji tambah keder. Ternyata setelah ditelisik, setelah diteliti, guru sing ngajare itu tidak memahami materi yang diajarkan. Dan ini Masya Allah ironis loh, menyedihkan. Kalau saya nggak berani. Saya ketika baca kitab, itu saya harus mutalaah dulu. Ketika saya akan mengajarkan kitab, saya harus paham dulu. Dulu prinsipnya saya ketika di pesantren itu, step belajar itu ada 3. Saya harus bisa melangkahi 3 kaifa. Salah satu kuyuf. Kaifa yang pertama adalah kaifa aqra. Bagaimana saya bisa membaca. Ternyata betul. Sekarang itu banyak orang yang tidak bisa membaca tapi berbicara tentang ilmu Islam. Nasrib beli bisa, iku gayae ngupai fatwa. Paham ya? Iya. Maka yang pertama harus dilakukan adalah kaifa aqra. Bagaimana kita bisa membaca? Lah ternyata orang bisa membaca itu belum tentu faham. Contoh yang paling sederhana Quran. Alhamdulillah banyak umat Islam yang bisa membaca Al-Quran. Walaupun banyak juga yang tidak bisa membaca. Tapi tidak semua yang bisa membaca Al-Quran paham dengan apa yang dia baca. Berarti setelah kaifa aqra, bagaimana kita bisa membaca, maka kita harus melangkah berikutnya kaifa afham. Bagaimana saya bisa faham. Lah setelah faham, ini belum menjamin seseorang bisa memahamkan kepada orang lain. Kadang saya banyak menemukan orang-orang yang dia faham apa yang dia baca, tapi ketika diminta untuk memahamkan kepada orang lain malah tambah gelibet, tambah muter beli garuan. Jadi orang yang paham belum pasti bisa memahamkan pada orang lain. Maka berikutnya setelah bagaimana kita bisa paham adalah kaifa ufahim. Bagaimana kita bisa memahamkan kepada orang lain. Lah semua itu dibutuhkan. Yang pertama adalah syaikhun fattah. Guru yang betul-betul bisa membuka pemahaman kita, membuka pengetahuan kita, membuka hati kita. Kalimat fattah di sini bukan sekedar karena guru itu menguasai keilmuan atas materi yang disampaikan sehingga bisa memahamkan kepada murid-muridnya, tapi sekaligus guru itu bisa memberikan solusi ketika muridnya kali-kali gane otake pas-pasan, pemahamannya pas-pasan, maka guru ini bisa ayah jong sirake ngamalaken kiyen, ndonga kiyen, cara belajarnya mekenen. Di samping itu setiap selesai sholat 5 waktu, setiap malamnya guru mendoakan, ya Allah iftah qalbi wa quluba talamidhi wa tilmidati kama fatahta quluba awliyaikal arifin warzuqni wa iyyahum fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Sehingga kemudian lambat laun karena dia juga menempuh yang namanya tulus zaman, masa belajar yang tidak sebentar, akhirnya Allah bukakan. Jadi syaikhun fattah itu bukan sekedar dia menguasai teori yang disampaikan, metodologi dari materi yang disampaikan, tapi juga dia betul-betul kontak dengan Allah Subhanahu wa taala agar murid ini hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaikhun fattah. Setelah syaikhun fattah, kemudian berikutnya adalah aqlun rajjah. Syaikhun fattah, aqlun rajjah, akal yang unggul. Akal yang unggul. Maka orang-orang yang sudah berupaya, sudah berikhtiar sekian lama, tapi memang mentok,
Ya sudah, yang seperti itu tidak perlu belajar yang macam-macam. Pokoknya yang penting yang fardu ain terutama ilmu hal dia pelajari. Setelah itu perbanyak amal. Iya. Karena percuma juga kalau kemudian dia terus seperti itu. Aqlun rajah. Yang ketiga adalah kutubun sihah. Kitab-kitab yang dipelajari itu harus kitab-kitab yang benar, kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya karena ini kitab berbahasa Arab, wah berarti kita pelajari. Ternyata itu kitab Wahabi, atau ternyata kitabnya sudah mengalami banyak perubahan, banyak tahrif. Jadi orang-orang Wahabi itu banyak melakukan tahriful kutub, perubahan kitab. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, bahkan ada kalimat yang dirubah. Maka perlu kutubun sihah. Kecuali kalau kita sudah alim. Kalau kita alim, kutubun sihah nggak perlu. Karena pasti kita akan tahu, oh ini janggal ini. Ini bermasalah ini. Kita tahu. Tapi untuk para pemula dibutuhkan kitab yang menjadi materi untuk dipelajari, kitab yang betul-betul sahih. Dan yang tidak kalah pentingnya terakhir, di samping tadi Syekhun Fattah, Aqlun Rajah, Kutubun Sihah, yang terakhir adalah Mudawamatun wa Ilhah. Langgeng, continue, dan terus menerus semangat. Continue dan semangat yang terus